Indonesia memang kalau lu invest di indeksnya itu nggak selalu bagus. Misalnya lu main pure beta play, let's say lu beli reksadana indeks di Pevindo iGrade atau di Srikahati. Itu akan lu ketemu betanya satu tuh. Tapi kalau misalnya lu bikin lebih simple, contoh lu nggak mau beli reksadana indeks, lu mau bikin sendiri deh. Misalnya BCA 70%, BRI itu 30%. Kalau lu memang percaya sama negara Indonesia, gua akan saranin seperti itu aja. Misalnya BCA 70, BRI 30. Itu gua nggak usah ngitung kira-kira betanya 0,6 sampai 0,8. Udah dekat lah itu ke 1. Jadi lu nggak nyari alpha yang portfolio bisa swing tinggi karena lu kan nggak professional investor. Ya. Betul. Jadi dari situ menurut gua kalau memang lu percaya banget nih sama atau enggak tesis lu tadi bukan karena sering lihat berita di Indonesia itu kan home bias tuh. Kecuali tesis lu adalah lu lihat emerging market ini masih underpriced. Itu boleh lu main Indo. Tapi kalau enggak mendingan internasional. Nah, dari internasional sendiri itu bisa dibagi jadi dua sebenarnya strategi investasinya. Kalau Warren Buffett selalu bilang 90% tuh di S&P 500. Nah, tapi ada cara nih sebenarnya untuk ngalahin S&P 500 karena kayaknya lu udah lebih advance dalam investing. Jadi kita akan bahas kali bro ya. Ya. Nah, jadi ini stylenya kalau pernah dengar namanya Dimensional Fund Advisor atau DFA. Jadi DFA itu pakai yang namanya teorinya Eugene Fama, Factor Tilt Portfolio. Jadi 5 factor investing. Ini gue belum pernah bahas nih pertama kali nih karena kayaknya lumayan advance yang tanya. Jadi kita akan bahas lu bisa actually beat S&P 500 pakai beta play. Dengan lu factor tilt ke value dan juga emerging marketnya ada. Oke, ini kalau saran gue ya, ini kalau gue jadi lu, semua yang Indo itu gue likuidasi full. Oke. Dan bahkan yang kripto itu sekarang gue likuidasi full. Karena kan bukan professional investor. Gue akan bikin pure beta play ya. Kira-kira seperti ini portfolionya. 42% tuh di US stock market. Sambil bro kakak bantu charting ini juga. Di VTI namanya. Jadi itu salah satu ETF dengan weighting paling besar di dunia. Itu 42% US stock market. Jadi lu beli semuanya saham di US. Lu nggak usah pilih jarum ditumpuk ke jerami, lu beli jeraminya. VTI. 24% tuh di international ETF. VEA. Jadi ini VTI nih, ini yang pertama ya. Yes. Kalau lu punya akses buat di broker luar negeri. Jadi ini yang personally kita lakukan juga gitu. Jadi kita orangnya walk the talk, ini yang kita lakukan dan kita ajarin kalian juga. Ini untuk yang siap. stock portfolio ya. Jadi 100% ini bukan total portofolio lu, tapi ini stock portfolio ya. 42% tuh VTI, 24% di VEA. International ETF. Coba dibuka bro, biar dia bisa tahu juga. Nah ini. VA ini 24%, 12% emerging market VWO. Jadi ini namanya factor tilting. Jadi lu bisa nanti kalau lu weightingnya pas, lu bisa ukur comparative return-nya ini ngalahin S&P. 14 itu kita tilt ke US small cap value, AVUV. Ini pasti banyak nih yang nonton gak ngerti. Tapi gak apa-apa ya bro ya. Ya. Kita cater ke semua orang kok. Yang bukan X, yang ada AVUV doang. Yang Avantes punya. Sama 8% kita tilt ke International Small Cap Value, AVDV. Nah ini kalau ini udah lu levelnya bikin kayak hedge fund sih sebenarnya. Cuman ini lu taruh begini aja, lu tinggalin, ini pasti kalian S&P 500, pasti. Karena gue udah backtest ini berkali-kali. Jadi namanya 5 factor portfolio. Lu bisa cari banyak paper tentang ini, tentang cara desain portofolionya, gitu. Jadi semua stock investment yang agresif, ini kira-kira lu bisa beat S&P by 1-2% lah harusnya. Kalau lu malas bikin ini, langsung VOO aja, beli S&P aja udah. Kalau lu malas. Cuman ini kalau lu mau pakai stylenya Dimensional Fund Advisor, lu pakai yang ini. Sambil nyatet ya itu. Paham nggak? Tes. Ya, halo? Masih ngikutin? Sinyalnya hilang ya. Oh, hilang sinyalnya ya tadi. Sampai mana tadi? Iya, udah ada lagi. Sampai mana tadi? Yang sampai cek jelasin itu ya, yang ETF itu. Oh ya, berarti udah nangkap ya, nanti tinggal nonton replaynya aja ya, ETF ya. Kira-kira portfolio seperti Nonton itu. replay lagi pasti. Iya. Jadi kira-kira gua akan saranin portfolio nih Bro Kakak bantuin bikin pie chartnya, dia bikin dulu. Mungkin bisa disebutin ulang bro. Untuk VTI. VTI 42%, Ya. International ETF VEA 24%, Ya. 12% emerging market VWO, 14% US small cap value AFUV, Yes. 8% international small cap value AVDV.
Nah ini dia. Jadi ini portofolio pure beta tinggal tidur. Ya. Nggak perlu apa? Ini portofolio tidur beneran nih. Jadi ini pure Sama beta. sekali nggak ada Bitcoin di sana, Jack. Apa? Ini Di saham. luar ini. Kagak ada. Ya. Ini saham. Jadi kan Oh, sorry, kan lu saham, punya sorry. portofolio Ya, betul, saham betul. tadi. Yes. Ya. Lu kalau portofolio saham daripada lu stock pick di Indonesia nanti kebakar, bikin seperti ini. Pakai international broker. Siap. Oke, kalau untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya lu emang punya conviction dan tesis, balik lagi, lu apakah profesional crypto investor full atau enggak gitu. Lu bisa bikin barbell strategi kan. Karena Bitcoin kan sangat agresif ya. Lu bisa mungkin taruh 10-20% di portofolio. Jadi ini jadi 100%, dari 80%, Bitcoin tuh 20 tuh masih bisa. Asal Oke, time frame lu 10 alokasinya gitu tahun. ya. Iya. Tapi percayalah, lu bikin portfolio ini 80 terus Bitcoin 20 itu akan outperform portfolio lu jauh banget nanti. Setuju. Siap. Jadi setiap gaji 60 juta langsung bagi, Brad gitu. Bagi lagi, Brad. 80-20 langsung. Yes. Pastinya juga dengan ini ya, metode DCA ya. Betul. Kita ngomong jadi DCA. Oke. rebalancing kita nggak ada masalah dengan tadi portofolio kripto yang disebutkan. Yap. Sorry, mau tanya itu untuk istrinya bekerja atau enggak? Iya, itu istri juga bekerja ya. Oke. Jadi berdua itu gaji full. Jadi kayaknya udah nggak bisa ya bro cari alfa yang berlebihan. Karena kan biasanya kalau konsep orang di Jepang biasanya istrinya yang kayak aktif di Yap. market ya ketika suaminya kerja. Tapi kalau ini sama-sama kerja, solusinya menurut kita ya indexing dengan Ini metode ini. Plus kalau punya conviction terhadap Bitcoin kita ngomong maksimal 30% dari punya Ya. harta. Tapi sekarang Maksimal pun kita 30%. ngomong dengan gamblang juga di Ya. sini bahwa Bitcoin itu sangat volatil. betul. Plus juga Bitcoin itu memiliki yang namanya siklus. Kalau nggak tahan dengan drawdown 50%, mending di trimming. Itu posisi sebenarnya Bitcoinnya. CZ yang bilang sih. Jadi CZ Yes. waktu itu pernah bilang, lu kalau taruh duit di Bitcoin nih, contoh sekarang, berapa tadi di kriptonya bro? Kriptonya Dia taruh ada Di sekitar kripto gua taruh 42.573. Nah itu kalau hilang 70% ngefek nggak ke kehidupan lu? Kagak. Sama sekali. Sama sekali. Kalau misalnya emang dia personal, Yes. tapi gini, kadang orang tuh punya plan sampai ditonjok di muka. Nah gitu. Itu pengalaman gua sama biasanya lu kan. gini, nggak Gua kerasa pernah hilang. gua baru masuk itu pernah minus sampai 4.000 itu. Pernah Oke. waktu awal-awal itu masuk Karena- 170.000 langsung berat. Karena gini Bro Alexander itu nggak pernah kerasa kehilangan sebelum hilang loh. Iya benar. Baru Oh, hilang siap, dulu siap. baru kehilangan, ya kan? Iya. Kalau sekarang nggak Iya, apa-apa, iya. tapi ketika udah hilang mungkin juga Saran gue tetap di rebalance sih. Lu bikin 80-20 tapi let's say lu Balance. mau agresif lah 70-30 karena lu bukan profesional di sini. Kita tuh waktu itu pernah waiting sampai 90% yang di Mungkin- Bitcoinnya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita ngikutin setiap hari. ya profesional miner mungkin. Bener. Hopefully jadi one day mining ini ya, mining Bitcoin. Jadi 70-30% sih. Itu kalau itu agresif lah. Itu kita ngomong agresif. Ya. Dengan quote on quote Oke, ini semuanya di banknya aman ya. Ini nggak pernah dipindahin. Tapi kalau Indo, let's say lu memang punya kecintaan sama negaranya ya lu main pure beta aja. Antara lu beli indeks tadi Pevindo Agres Serikahati atau lu beli BCA BRI begitu. Oke, siap. Dapat gambaran ya kira-kira ya. Jadi yang pertama satu ini udah. di rebalance dulu. Di rebalance dulu. Cari broker yang bisa fasilitasin di Australia banyak ya bro ya. Yes. Yang bisa fasilitasin di bank-bank sana banyak yang bisa fasilitasin ke US. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bikin ini adalah tabungan per bulan. Jadi setelah di rebalance portofolionya itu baru rebalance baru tambahinnya per bulan kayak bro kakak bilang. Itu yang gue paling setuju DCA. Ya mungkin bisa ini ya dialokasikan dari kan habis ini dapat bonus 200 juta ini kayaknya Bro Alexander. Oh iya benar nih. Ya, betul. 200 juta itu langsung dibagi itu tadi 70-30 lah. Saya lu Yes. suka banget dan emang bisa tahan perut lu bisa tahan tuh keturunan segitu ya 30% Iya. boleh ya udah ya. Benar. Tapi ini special case karena kita kenal banyak teman-teman yang even duitnya tuh ratusan miliar ya sampai udah dekat-dekat triliun ketika turun 20% tuh pusing mereka. Sakit juga ya. Pusing mereka gitu. Kena mental. Karena mental bener. Jadi mungkin lu special case tapi balik lagi. Nggak ada yang orang tuh semua punya plan ya sampai ditonjok di muka. Damn. Kita udah sering soalnya kena Oke, tonjok di muka. siap. Oke, semoga membantu ya Bro Alexander ya. Oke, thank you Jack, thank you Prof. Siap, Oke. siap, keren. Salam buat keluarga di sana. Salam, salam. Salam. Nah, oke. Jadi teman